Saya merasakan betul bias gender itu sebagai seorang suami. Jadi suami itu seperti tuyul, malam-malam disusui, siang-siangnya disuruh cari duit. Ya. Ya. Bahkan ketika saya ada job nih di UI, saya trauma dari UI itu. Ya. Saya trauma UI, saya trauma debat, saya trauma filsafat. Wah, saya takut ditanya referensi. Tapi tetap saya harus datang. Ya karena apa? Ada sebuah tuntutan yang disepakati oleh publik bahwa laki-laki harus berani, laki-laki harus berhadapan dengan tantangan, dan bahkan ketika dia jatuh, dia harus bangun lagi. Sebaliknya, perempuan kalau jatuh, ayo kita bangunin, jangan tuntut dia berlebihan, karena dia adalah makhluk yang lemah di satu sisi, tetapi juga suci di sisi yang lain. Jadi nilai-nilai norma lebih mengikat pada perempuan karena dia itu dianggap suci, sedangkan laki-laki keterikatannya itu terkait dengan kekuatan yang dia miliki. Jadi cowok gak boleh kelihatan lemah. Jadi salah satu hal yang membuat cewek boleh gandengan tangan dengan cewek yang lain di jalan, boleh pelukan, sedangkan cowok tidak boleh, adalah karena gandengan tangan itu sebenarnya adalah simbol bagi kelemahan. Jadi kalau aneh sih, janggal sih emang sih. Mendingan gak usah sih emang. Dan ini juga umum, misalkan kalau cewek jalan bertiga, satu diantaranya tali sepatunya copot, maka dua cewek yang lain akan menunggu di situ. Tapi kalau cowok jalan bertiga, satu tali sepatunya lepas, dia akan membungkuk memperbaikinya tanpa ada dua temannya yang menungguin di situ. Karena apa? Lu cowok. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini adalah konstruksi sosial? Kalau sekedar konstruksi sosial, ini agak mustahil. Karena apa? Karena ini terjadi di seluruh dunia tanpa ada orang-orang yang berkomunikasi satu sama lain untuk kompakan terkait dengan aturan dan norma ini. Jadi misalkan gini, ada budaya-budaya yang berbeda satu bangsa dengan bangsa yang lain. Misalkan di satu budaya itu ada kalau nyembelih sapi harus dari bawah, ada yang harus dari atas ditebasnya. Nah, ini yang membuat pertikaian antara orang Muslim dengan orang Hindu di Bali, karena beda budaya. Yang satu nyembelih harus di bawah, yang lain yang nyembelih harus di atas. Misalkan, jadi perbedaan. Atau misalkan masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang memuja dewi-dewi perempuan seperti Sri Pohaci. Atau misalkan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Tapi kalau misalkan di Eropa justru dewa-dewinya laki-laki. Itu perbedaan. Tapi di seluruh dunia ada satu kekompakan. Yaitu kekompakan yang tadi itu, bahwa laki-laki harus lebih dominan daripada perempuan, dan bahwa laki-laki harus ditakar dengan kekuatannya, sedangkan perempuan harus ditakar dengan kesuciannya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa di seluruh dunia kompak walaupun satu sama lain tidak bertemu? Kenapa di Cina perempuan dianggap second gender, di Yunani kuno juga terjadi seperti itu? Kenapa di Mesopotamia seperti itu, di Nusantara kuno juga selalu seperti itu? Dalam produk budaya itu, cowok itu diikat dengan kekuatan. Jadi maksudnya dia akan merasa terhina kalau dilabeli dengan indikator-indikator kelemahan. Jadi misalkan gimana cara menghina cowok? Banci lu gitu. Iya. Kayak cewek. Iya. Kan itu kan gitu, itu bikin dia sakit kan. Sedangkan cewek itu kalau bikin dia sakit hati itu kok gendutan? Gitu kan? Ya jadi ya sekali lagi itu mah produk kebudayaan, cuman maksudnya produk kebudayaan masyarakat kita pada umumnya mengikat laki-laki itu dengan konstruksi bahwa dia tuh harus kuat, dan perempuan itu bahwa dia tuh harus suci gitu, harus cantik, harus dikejar-kejar gitu. Oke. Bagi saya pribadi, kesetaraan gender itu mustahil terjadi. Kenapa? Saya sarankan kayak gini lah kurang lebih berpikirnya. Ketika laki-laki dan perempuan katakanlah menempuh jenjang yang sama untuk
Misalkan ketika mereka usianya sama-sama 30 tahun. Kemudian si laki-laki tidak pernah dibebani oleh sebuah pilihan apakah dia menjadi bapak rumah tangga atau dia menjadi bapak karir. Gak pernah laki-laki itu mendapatkan beban seperti itu. Yang mendapatkan beban itu adalah perempuan, pilihan apakah dia harus berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Kan begitu ya? Itu. Nah, kalau misalkan dia memilih berkarir, maka dia kehilangan pelampiasan dorongan hormonalnya untuk bereproduksi dan punya anak. Itu kan dorongan hormonal dia kan. Nah, jadi dia sebenarnya dia gagal, dia berhasil di karir tapi dia kehilangan setengah dirinya, katakanlah seperti itu. Kalau dia ngambil jalur reproduksi, oke, saya reproduksi saja di sini, saya punya anak, saya menyusui dan sebagainya. Itu akan kehilangan kesempatan untuk berkarir. Pusing di situ. Ya sudah, kalau gitu saya ambil dua-duanya. Kalau diambil dua-duanya, maka untuk bisa setara dengan laki-laki, perempuan itu harus mengeluarkan energi 2 kali lipat. Kayak misalkan Najwa Shihab, bisa kan dia jadi ibu rumah tangga sekaligus jadi wanita karir? Bisa. Tapi energi yang dia keluarkan 2 kali lipat lebih besar. Jadi mau milih yang mana? Nah, ini kesulitan para wanita sehingga pada akhirnya memunculkan kesetaraan gender pada akhirnya sulit atau bahkan mustahil untuk diwujudkan. Coba skenarionya bagaimana kalau tidak dengan cara seperti itu? Tapi sebenarnya bisa, Kang. Misal? Cuman biayanya mahal. Nah. Kayak di negara-negara Nordik itu kan perempuan yang berkeluarga dia dapat jaminan dari negara dan dari perusahaan tempat dia kerja sehingga pas balik berkarir bisa back on track. Oke. Saya tambahin lagi. Apakah itu jawabannya? Itu juga ternyata bukan. Karena itu tergantung pada regulasi. Jadi ini bukan hal-hal yang alamiah. Dan pada akhirnya, sekali lagi ini bukan kesimpulan saya pribadi, tapi saya mengajak untuk sama-sama berdiskusi berkelanjutan gitu. Nah, pada akhirnya dalam konteks inilah, seks dan gender itu gak bisa dipisah. Gak bisa bahwa seks adalah urusan biologis, gender adalah konstruksi sosial. Pada akhirnya tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata gender adalah konsekuensi logis dari seks. Karena misalkan organ seksual terbesar manusia itu apa? Kulit. Organ. Otak. Organ seksual manusia yang terbesar itu bukan alat kelaminnya, tapi otaknya. Jadi otaklah yang merekayasa agar alat kelamin itu terbentuk. Jadi bahkan ketika dia masih bayi, sebelum anunya keluar tuh, otaknya sudah ada duluan dan itulah organ seksual terbesar. Jadi organ seksual terbesar itu sebenarnya bukan alat kelamin, tapi adalah otaknya. Jadi alat kelamin bisa ada tuh ya karena otaknya seperti itu, jadi mulainya semuanya dari otak. Nah, dari pertimbangan inilah maka pernyataan bahwa seks dan gender adalah 2 hal yang berbeda, bahwa seks itu adalah urusan biologis, gender adalah konstruksi sosial, dalam konteks ini lain, bahwa seks itu adalah konsekuensi logis dari seks itu adalah gender. Nah, tapi silakan lanjutkan karena waktunya sudah habis. Saya hanya untuk memantik aja.